Hai anak-anak yang ada di rumah. Shalom, salam sehat, penuh semangat. Apakah kalian masih semangat belajar? Ya, harus semangat belajar di rumah. Ayo anak-anak, saat ini kita belajar bersama-sama di tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi, khususnya muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama yaitu dengan membaca teks, kalian sebagai siswa dapat mengidentifikasi informasi dan menceritakan kembali secara tertulis informasi yang terdapat pada teks dengan tepat. Mengidentifikasi informasi. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf dalam bacaan. Caranya yaitu dengan membaca secara cermat. Setelah itu, kalian dapat memberikan tanda pada bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf yang kalian baca. Kemudian, informasi yang ditemukan pada setiap paragraf bacaan yang kita baca dapat dirangkai menjadi satu paragraf baru. Ayo kita membaca bacaan berikut ini. Bacalah teks matahari sumber energi terbesar yang ada di halaman 3 dan 4 di buku tema 6. Nah, anak-anak kalian harus membaca secara cermat bacaan ini ya. Setelah kalian membaca teks bacaan tadi, kalian dapat menjawab pertanyaan berikut ini untuk mengidentifikasi informasi dalam teks tersebut. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Informasi pada paragraf pertama adalah semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Pertanyaan kedua, paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Informasi tentang sumber energi ada di paragraf pertama. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contohnya. Manfaat energi panas matahari adalah pertama, membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Yang kedua, sebagai sumber energi listrik. Dan yang ketiga, mengeringkan bahan makanan dan pakaian. Sekarang pertanyaan yang keempat, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah makanan dan oksigen. Pertanyaan kelima, mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi karena menghasilkan energi cahaya dan panas yang sangat besar. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Nah anak-anak, setelah menjawab pertanyaan tadi, kalian dapat menyusun informasi yang kalian dapat lewat pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian kalian dapat menceritakan kembali secara tertulis informasi yang terdapat pada teks. Informasi-informasi yang kita temukan dalam bacaan dapat kita sampaikan kembali, baik secara lisan maupun tulisan. Perhatikan contoh berikut ini. Dan silakan kalian boleh menuliskannya itu pada buku tema 6 halaman 6. Sekarang kalian dapat menceritakan kembali isi bacaan tadi. Nah, memberikan contoh seperti ini ya. Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Misalnya air, udara, tumbuhan, hewan, dan matahari. Matahari adalah sumber energi yang terbesar di bumi, sebab matahari menghasilkan energi panas dan cahaya yang sangat berguna bagi kehidupan di bumi. Ada beberapa manfaat energi matahari, yaitu membantu proses fotosintesis pada tanaman dan juga menghasilkan energi listrik melalui PLTS. Anak-anak, kalian boleh menceritakan dengan kalimat kalian sendiri menggunakan bahasa Indonesia yang baik.
Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu dengan membaca teks, kalian sebagai siswa mampu menemukan kosakata dalam bacaan dan menyusun kata menjadi informasi. Perhatikan contoh berikut ini yang ada di halaman 15 di tema 6. Kata-kata berikut ini terkait dengan sumber energi. Dengan menyusun kata, kalian dapat menyusun informasi menggunakan kalimat sendiri dengan tepat. Ayo kita mulai menyusun huruf-huruf yang ada di halaman 15 ini menjadi kata. Contoh kata yang diacak ini ada kata hamitra. Jika disusun menjadi kata, akan tersusun kata matahari. Ayo sekarang kita mulai dari nomor yang pertama. Kata yang benar yaitu energi. Sekarang kita lihat kata yang ada di nomor 2. Jika kita susun menjadi kata cahaya. Nomor yang ketiga, jika kita susun kata ini akan menjadi fotosintesis. Sekarang lihat lagi nomor yang keempat. Jika kita susun kata ini akan menjadi panas. Dan yang terakhir nomor 5. Jika kita susun akan menjadi kata sumber. Anak-anak, kita sudah menyusun kata-kata ini. Sekarang kalian boleh berlatih membuat kalimat dari setiap kata sehingga tersusun lagi kalimat yang berisi informasi. Kita masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu mengidentifikasi informasi dan istilah pada teks percakapan sehingga kalian mampu menyampaikan pokok-pokok informasi terkait sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat. Ayo kita membaca teks percakapan di tema 6 halaman 39. Ayo kalian membaca mandiri teks percakapan ini. Setelah membaca percakapan tersebut, kalian akan mengidentifikasi istilah dan informasi yang terkait isi bacaan. Silakan kalian mengerjakan tugas hari ini. Baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran saat ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.